Hai, selamat datang di channel perkuliahan online ini bersama saya Aditya Kristamtama Putra. Pada perkuliahan online kali ini, saya akan membahas analisis sumber dan penggunaan dana. Tujuan perkuliahan online kali ini adalah membuat kalian mengerti dari manakah perusahaan mendapatkan sumber dananya dan perusahaan menggunakan sumber dana tersebut untuk apa saja, sehingga kalian bisa menganalisis aliran dana dari suatu perusahaan atau bisnis. So, mari kita mengikuti perkuliahan ini. Selamat menyaksikan. Sukses adalah jalan hidup kalian. Di sini kita sudah ada slide-nya. Mari kita ikuti perkuliahan ini. Di dalam analisis sumber dan penggunaan biaya, ada beberapa tahap yang kita harus ketahui dulu. Yang pertama adalah tahap aliran dana. Kita harus mengetahui dari mana suatu dana diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Tahap yang kedua adalah tujuan analisis sumber dan penggunaan dana. Kita harus mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana dana tersebut dibelanjai. Setelah itu, tahap terakhir adalah hasil dari analisis. Kita akan mendapati laporan sumber dan penggunaan dana. Lalu langkahnya apa saja? Langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, kita harus membuat laporan perubahan neraca 2 tahun yang berurutan. Kalau kita punya laporan keuangan, ya kita harus membutuhkan neraca yang tahun 2018 dan 2019, ataupun dari 2017 dan 2018. Harus 2 tahun yang berurutan, karena kita akan melihat perubahan-perubahannya. Lalu, cermati perubahan elemen pada neraca awal dan neraca akhirnya. Elemen yang membesar dana akan menjadi sumber dana, dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi penggunaan dana. Penggolongan analisis sumber dan penggunaan dana ada dua. Yang pertama, dana dalam arti kas. Laporan sumber dan penggunaan kas adalah hasilnya. Lalu, penggolongan yang kedua adalah dana dalam arti modal kerja. Hasilnya adalah laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Kita masuk pembahasan penggolongan dana dalam arti kas. Kita bisa menyusun laporan perubahan neraca dan memisahkan elemen yang memperbesar kas dan elemen yang memperkecil kas. Setelah neraca kita susun, kita lalu mengelompokkan elemen-elemen yang ada di dalam laporan rugi laba yang memperbesar dan memperkecil kas. Setelah kita tahu neraca dan kita sudah tahu informasi dari laporan rugi laba, lalu kita menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dengan mengadakan konsolidasi semua informasi yang memperbesar dan memperkecil kas. Elemen-elemen apa yang memperbesar kas? Yang pertama adalah berkurangnya aktiva lancar. Contohnya begini. Kalau kita melakukan penjualan, maka persediaan kita pasti akan berkurang. Karena berkurangnya persediaan, kita mendapati dana yang segar, yaitu kita bisa juga memperbesar kas dari dana tersebut. Lalu, ada piutang yang terbayar atau berkurangnya piutang. Karena piutang terbayarkan, kita juga mendapatkan dana, dan itu juga salah satu elemen yang memperbesar kas. Selanjutnya, aktiva lancar yang lain adalah efek.
Jika ada penjualan efek atau berkurangnya efek kita, maka kita juga akan mendapatkan dana segar, dan dana tersebut juga pasti akan memperbesar kas. Elemen yang kedua adalah berkurangnya aktiva tetap. Kita jual kendaraan, kita jual gedung, kita jual mesin, kita pasti mendapatkan dana, dan dana itu juga memperbesar kas. Yang ketiga, kalau kita butuh dana segar dan kita tidak bisa menambahkan modal, misalkan kita pasti berhutang. Dengan adanya hutang dari bank ataupun dari seseorang, itu pasti akan memperbesar kas, karena kita dari hutang tersebut bisa mendapatkan dana segar. Yang keempat, jika pemilik perusahaan menambahkan modal atau kita mempunyai seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan kita, maka modal kita bertambah. Dan itu masuk di dalam kas. Dan itu juga pasti memperbesar kas kita. Lalu adanya laba operasi. Sudah pasti kalau kita melakukan penjualan dan kurangi biaya, kita mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu pasti masuk ke dalam perusahaan kita, dan itu juga memperbesar kas kita. Lalu penyusutan. Memang kalau di orang akuntansi ditanya penyusutan itu berkurang atau tidak, Pak, nilai uangnya ada apa tidak? Berkurangnya aset itu ada uangnya atau tidak? Pasti mereka jawab, tidak ada, itu hanya nilai saja yang disusutkan. Tapi kalau kita lihat di laporan laba rugi, kita bisa lihat di situ ada biaya penyusutan yang mengurangi keuntungan kita, atau laba operasi kita dikurangi dengan biaya-biaya, ada biaya penyusutan. Nah, karena mengurangi penjualan kita, mengurangi laba operasi kita, penyusutan itu akan menjadi dana segar yang memperbesar kas kita. Lalu elemen-elemen apa saja yang memperkecil kas? Yang pertama adalah bertambahnya aktiva lancar. Contohnya kita membeli bahan baku menggunakan kas, ya pasti kas kita memperkecil. Lalu kita membeli suatu efek saham dari perusahaan lain yang memakai kas kita, ya juga pasti akan memperkecil kas kita. Lalu yang kedua, berkurangnya semua hutang. Hutang kita bayar menggunakan kas kita, maka dari itu sudah pasti karena kas digunakan untuk membayar hutang, ya kas kita juga pasti akan kecil, ya, atau memperkecil kas. Yang ketiga, bertambahnya aktiva tetap. Kalau kita beli gedung, kita beli kendaraan, kita beli mesin menggunakan kas kita, ya otomatis kas kita juga kecil atau memperkecil kas. Selanjutnya adalah berkurangnya modal. Kita bisa ambil contoh, misalkan prive dari satu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan misalkan datang, punya uang segar nggak? Buat apa, Pak? Uang saya habis nih. Saya belum bayar warteg sebelah. Saya butuh dong uang untuk bayar warteg. Uang saya nggak ada. Boleh nggak saya prive dulu, ambil uang perusahaan dulu untuk bayar warteg sebelah? Oh, silakan, Pak. Maka dari itu otomatis juga memperkecil kas kita. Ya, itu salah satu contohnya dalam prive, ya, berkurangnya modal. Lalu yang kelima, adanya rugi operasi. Sudah pasti kalau kita melakukan penjualan, dikurangi biaya-biaya dan kita mengalami biaya lebih besar daripada pendapatan kita, ya kita pasti mendapati perusahaan kita merugi. Nah, dalam merugi operasi tersebut, apa yang berkurang di dalam harta kita, apa aset kita, ya pasti kas kita yang berkurang, begitu ya. Maka dari itu, ya itu juga memperkecil kas. Lalu pembayaran dividen. Kita harusnya misalkan keuntungan ada 1 miliar misalkan. Nah, karena ada pembayaran dividen, maka dari itu ya kita kurangi. Bayarnya dividennya berapa? Misalkan 500 juta, ya dari itu kasnya kita hanya
500 juta yang awalnya harus 1 miliar, karena kita bayar dividen cuma jadi 500 juta kasnya kita. Maka dari itu pembayaran dividen juga salah satu elemen yang memperkecil kas. Mari kita lihat contoh analisis. Tadi kita sudah membahas pada di awal bahwa kita harus punya neraca yang 2 tahun yang berurutan. Kita punya yang 2018 dan 2019. Kita lihat apa saja sih yang berubah di dalam neraca ini. Kita lihat kas berubah. Dari awalnya 2018 15.000 menjadi 17.500. Efek yang awalnya 17.500.000 kok berkurang jadi 12.500.000. Maka dari itu kemungkinan ada efek yang dijual. Nah, tadi saya sudah bilang kalau efek dijual, kita mendapatkan dana segar. Nah, itu memperbesar kas atau memperkecil kas. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca, jangan lupa kita kelompokkan. Lalu kita lihat laporan rugi laba tahun 2019. Kita punya penjualan 600 juta, HPP kita kurangi 400, kita mendapati 200, kurangi biaya dan pajak, laba bersih kita 37 juta 500. Di dalam rapat umum pemegang saham RUPS memutuskan membagi dividen dari laba sebesar 17 juta 500. Maka dari itu ada laba ditahan. Kenapa? Karena laba tidak diberikan kepada para investor atau pemegang saham. Jadi ada laba yang ditahan. Kita lihat 37.500 laba bersih kita, dikurangi dividen sebesar 17.500, maka kita mempunyai laba ditahan sebesar 20.000 atau 20 juta. Kita bisa lihat di neraca dan tahun 2018-2019 laba ditahan kita yang awalnya 25.000 menjadi 45.000 atau bertambah sebesar 20.000 atau 20 juta rupiah secara real. Kita selanjutkan analisisnya. Laporan perubahan neraca kita kelompokkan mana saja yang berubah. Kas, efek, piutang dagang, dan seterusnya. Tapi kita lihat, di dalam kas ada pertambahan kas yang tahun 2018 sebesar 15.000, tahun 2019 bertambah 17.500 atau 17.500. Bertambahnya 2.500. Maka dari itu ada yang digunakan untuk menambahkan kas. Jadi ada penggunaan kas nih. Nambahin kas sebesar 2.500. Lalu, tadi saya sudah bilang efek ada yang dijual sebesar Rp5.000 yang awalnya 17.500.000 menjadi 12.500.000. Bertambah atau berkurang, berkurang sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini efek dijual berarti kita punya dana segar, sehingga itu adalah sumber dana bagi kita. Ya, kita lihat piutang dagang selanjutnya nih. 30 juta tahun 2018, tahun 2019 25.000. Berkurang dong piutang dagang kita. Tadi kita sudah bilang pembahasan bahwa jika elemen piutang dagang berkurang, maka dari itu ada sumber dana segar ke dalam perusahaan kita. Ada piutang dagang yang dibayarkan. Dari toko A membayar piutangnya kepada kita. Maka dari itu kita menambahkan kas. Kita bisa menambah kas atau kas kita bertambah karena adanya pembayaran piutang dari toko A tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya persediaan dagang. Dari tahun 2018 ada 55.000 bertambah menjadi 65.000. Bertambahnya persediaan dagang tadi adalah mengurangi kas kita. Kenapa mengurangi kas kita? Berarti kita membeli persediaan barang. Kita membeli bahan baku, kita membeli bahan produksi, misalkan. Kita menggunakan uang kas kita sebesar 10.000 untuk membeli persediaan barang. Oke, lalu mesin. Loh, mesin bertambah nih Pak, dari 100.000 menjadi 125.000. Maka dari itu bertambahnya berapa? Ada 25.000 yang bertambah. Maka dari itu ada kas kita yang berkurang. Kita menggunakan kas kita untuk membeli
mesin sebesar 25.000 atau 25 juta secara real. Ya. Lalu penyusutan sudah pasti kita mendapatkan dana, yaitu sumber dana kita 5.000 dari penyusutan mesin. Lalu ada penyusutan bangunan, juga menambahkan sumber dana kita, sumber dana atau memperbesar kas kita sebesar 7.500.000 ya. Lalu ada tanah bertambah, ada aktiva tetap yang bertambah. Kalau bertambahnya aktiva tetap, tadi kita sudah pasti dapat dikatakan mengurangi kas kita atau kita membeli tanah menggunakan kas, yaitu sebesar berapa? 35.000 atau 35 juta. Oke, di dalam hutang dagang. Hutang saya awalnya 37.500.000 menjadi 25.000. Maka dari itu saya ada pembayaran hutang dan itu pasti mengurangi kas. Maka dari itu menggunakan kas untuk membayar hutang. Tapi saya juga nambah hutang. Kita lihat di hutang wesel. Awalnya 25.000 tahun 2018, saya menambah hutang dari wesel yaitu menjadi 30.000. Maka dari itu kita mendapatkan dana dari hutang sebesar 5.000 atau 5 juta rupiah. Dalam obligasi, kita pun menambahkan obligasi. Kita mengeluarkan obligasi yang awalnya 112.500, kita mengeluarkan obligasi menjadi 150 juta. Berarti kita tambah dapat uang ya sebesar 37.500. Tadi saya sudah bilang bahwa ada laba ditahan sebesar 20.000. 20.000 adalah sumber dana kita yang bisa kita gunakan. Maka kita bisa lihat di sini bahwa sumber dana 85.000 dan penggunaannya 85.000. Jika sumber dan penggunaan berbeda, maka dari itu kita harus lihat mana yang salah, mana selisihnya, berapa selisihnya, dan kita harus analisis orang atau kelompokan orang sehingga sumber dan penggunaan dananya sama. Oke, kita kelompokkan. Kita kelompokkan dan kita membuat laporan sumber dan penggunaan kas. Kita lihat di dalam laporan laba rugi kita punya laba operasi sebesar 37.500. Tapi kita juga di sini melakukan pembayaran dividen sebesar 17.500, yaitu tadi laba ditahan yaitu Rp20.000 ya. Lalu ada penyusutan 12.500. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 7.500 di sini dan 5.000 di sini. Ya, kita lihat penyusutan 12.500. Lalu penjualan efek, ada toko yang membayar kita 5.000, kita hutang wesel 5.000, dan kita mengeluarkan obligasi sebesar 37.500. Totalnya berapa? Sumber-sumber dananya kita berapa? 102.500. Kita buat apa sih? Oh, 102.500 ini buat bayar dividen, buat beli persediaan, Pak. Saya beli mesin, Pak. Saya beli tanah. Saya berutang. Dan untuk nambahin kas. Kan tadi kasnya bertambah 2.500. Maka dari itu, sumber dan penggunaan sekali lagi sama. Analisa kita dapat adalah tahun 2019 perusahaan melakukan perluasan. Kalau kita lihat penggunaan di sini, itu untuk perluasan atau ekspansi dengan menambah mesin, bangunan, dan persediaan. Kenapa persediaan hutang tidak dimasukkan ke dalam analisis? Karena persediaan ini sudah pasti untuk melakukan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk berkurangnya hutang ya karena kita juga harus membayar hutang. Analisis yang tepat adalah perusahaan ada kegiatan apakah dalam menggunakan dananya. Dananya tuh larinya kemana? Analisisnya kita menuju ke situ. Bukan secara normal, perusahaan ini melakukan produk, kita analisis, oh Pak,
Perusahaan ini beli bahan baku untuk produksi, Pak, untuk bisa dijual. Nah, tidak perlu dianalisis itu, kita bisa lihat perusahaan ya pasti beroperasional begitu ya. Jadi, analisis yang kita tuju adalah gunanya dana itu, penggunaan dananya itu buat apa sih? Oh, ternyata di sini untuk menambah mesin, bangunan, dan persediaan. Lalu perluasan-perluasan ekspansi tersebut, nambah mesin, bangunan, dan persediaan, uangnya dapat dari mana? Kita sudah tahu, lihat di sini adalah sumber-sumbernya, adalah sumber dana yang didapat dari laba yang ditahan, penyusutan, dan hutang obligasi. Loh, Pak, kenapa nggak ngomong di situ ada laba operasi? Kenapa di situ nggak ngomong lagi yang namanya berkurangnya efek? Sekali lagi, hal itu adalah normal. Ya, itu adalah normal, tapi kita bisa lihat, oh ternyata ada hal yang extraordinary atau luar biasa. Oh ternyata ada laba yang ditahan. Ada pembayaran dividen, kita mendapatkan laba, ada pembayaran dividen. Atau kita juga bisa memutuskan tidak membayarkan dividen. Atau malah kita bayarkan semuanya. Oh di sini ternyata ada laba ditahan. Laba ditahan itu ternyata salah satu extraordinary bagi perusahaan. Jadi tidak semuanya keuntungan diambil oleh para investor, tapi ada laba ditahan untuk menambah modal kerja atau menambah kas kita, ya. Dalam hal ini, sekali lagi sumber dana yang extraordinary adalah laba yang ditahan, penyusutan, dan hutang obligasi, ya. Jadi tidak ngomong berkurangnya piutang karena sudah pasti piutang akan dibayar, berkurangnya efek juga pasti ya, ada juga efek yang harus jatuh tempo yang sudah harus dibayarkan dan seterusnya, atau malah kita menjual efek misalkan begitu ya. Jadi atau efeknya yang dari perusahaan sebelah sudah jatuh tempo ya, kita harus eh, kasihkan kepada perusahaan tersebut dan kita ambil dananya begitu ya. Jadi kita punya obligasi, misalkan ya kita punya obligasi perusahaan sebelah, ternyata obligasi itu sudah jatuh tempo dan kita ya sudah pasti tidak bisa, saya nggak mau jual obligasi saya, itu tidak bisa ya. Jadi obligasi ya sudah jatuh tempo ya diserahkan dan kita mendapatkan dana segar. Nah, itu sudah biasa ya, berkurangnya piutang, berkurangnya efek, itu sudah biasa. Sekali lagi, extraordinary di sini adalah laba ditahan, penyusutan dari aset tetap kita, dan hutang obligasi. Oke, selanjutnya penggolongan yang kedua. Kita bahas dana dalam arti modal kerja. Setiap ada penambahan dana, akan menambah modal kerja. Demikian pula, bila ada penggunaan dana, dianggap akan mengurangi modal kerja. Yang kedua, modal kerja dalam hal ini merupakan modal kerja neto, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Kita lihat di sini. Kenapa modal kerja itu adalah modal kerja neto? Karena modal kerja bagaimanapun juga, pertambahan modal kerja tidak akan berubah walaupun kas kita pakai atau kita kurangi kas kita. Modal kerja kita tidak bertambah atau berkurang. Mari kita lihat di sini ya. Aktiva lancar, kas kita punya 500, piutang dagang kita punya 700, persediaan saya punya 1.300.000. Itu katakan aktiva lancar dalam perusahaan saya. Totalnya 2.500.000. Hutang lancar saya 800.000 sebagai hutang dagang, hutang wesel sebesar 500.000, maka dari itu hutangnya kita 1.300.000. Kita lihat, aktiva lancar saya 2.500.000, tapi hutang saya 1.300.000. Maka dari itu kita punya modal kerja netonya adalah 1.200.000.
Mari kita lihat sekarang, kalau kas kita gunakan, apakah kita akan mengurangi modal kerja neto kita atau tidak? Kita lihat ya. Kalau ada hutang dagang dibayar 300 memakai kas, maka kasnya yang awalnya 500 menjadi 200. Berkurang 300.000 karena membayar hutang. Hutang tetap, persediaan juga tetap. Hutang dagang kita, karena kita sudah membayar hutang, yang awalnya 800, berkurang 300 menjadi 500. Hutang wesel kita tetap 500.000 ya. Maka dari itu total hutang lancar saya berapa? 1 juta. Aktiva lancar saya 2.200.000. Berapa modal kerja neto saya? Tetap 1.200.000. Kita lihat di sini bahwa 1.200.000 sama modal kerja yang di atas 1.200.000. Jadi, modal kerja yang kita pakai adalah modal kerja neto ya, karena itu tidak walaupun ada pergerakan kas di situ tidak akan mengurangi modal kerja ya. Kita lihat di sini. Nah, sama. Oke, elemen-elemen apa sih yang memperbesar modal kerja? Yang pertama, berkurangnya aktiva tetap. Persediaan berkurang. Pasti ada kas ya, berarti masuk ke dalam kita ya, nambah modal kerja kita. Kita bisa beli lagi barang, bahan-bahan baku, modal kerja kita ya kita bisa beli begitu ya. Piutang masuk berkurang ya, berkurangnya piutang berarti ada yang bayar ke kita, ya kita bisa melakukan modal kerja lagi, beli bahan baku lagi untuk bikin produksi bikin kaos misalkan, kita bisa beli kain misalkan untuk kita jual lagi begitu ya. Berkurangnya aktiva tetap akan memperbesar modal kerja. Lalu bertambahnya hutang jangka panjang itu juga pasti akan memperbesar modal kerja. Kita berhutang ya untuk nambahin modal kerja kita. Sudah pasti itu, otomatis. Pertamanya hutang jangka panjang pasti akan memperbesar modal kerja. Oke, yang ketiga, bertambahnya modal. Itu pun sudah pasti. Nambah modal ya berarti juga memperbesar modal kerja. Pemilik perusahaan nambah modal ya pasti untuk memperbesar modal kerja. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah adanya laba operasi. Itu pun sama, karena ada laba, yaitu juga pasti akan memperbesar modal kerja. Kita mendapatkan dana segar untuk bisa membeli eh, bahan baku, ya, untuk membeli barang persediaan, sehingga itu juga memperbesar modal kerja kita. Penyusutan kembali lagi kita bahas itu juga memperbesar modal kerja kita atau bisa kita gunakan penyusutan ini untuk memperbesar modal kerja. Lalu elemen-elemen apa yang memperkecil modal kerja? Yang pertama, bertambahnya aktiva tetap. Ya, kalau kita beli persediaan, ya, mohon maaf. Kalau kita beli gedung misalkan, kita beli gudang misalkan, kita beli mesin, itu juga pasti bertambahnya aktiva tetap kita. Kita pakai uang kas ya, kita juga memperkecil modal kerja. Yang harusnya dipakai modal kerja ternyata harus beli aktiva tetap, bangunan, mesin, mobil, dan seterusnya ya. Yang kedua, berkurangnya hutang jangka panjang. Yang awalnya kas itu harusnya kirimkan eh, untuk modal kerja, untuk beli bahan baku dan seterusnya ternyata untuk bayar hutang ya. Itu juga memperkecil modal kerja. Berkurangnya modal ya prefer dari eh, investor atau prefer dari pemilik perusahaan itu juga mengurangi modal kerja atau memperkecil modal kerja. Rugi ya nutupi rugi ya pakai uang kas untuk itu yang mengurangi modal juga ya. Bukan ngurangi utang kalau rugi, ngurangin modal. Di sebelah pasifah ada hutang dan modal. Kalau ada rugi operasi, maka dari itu modal yang berkurang, bukan hutang yang berkurang ya. Begitu. Lalu pembayaran dividen yang harusnya kita punya uang 1 miliar untuk kita gulingkan jadi modal kerja ternyata ada pembayaran dividen ya 500.000 kita berkurang. Begitu teman-teman ya. Oke, langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama, menyusun laporan perubahan modal kerja. Laporan ini disusun dari 2 titik waktu dan digunakan untuk mengetahui berapa besar perubahan
modal kerjanya. Yang kedua, mengelompokkan elemen-elemen neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar dan memperkecil modal kerja. Dan yang ketiga, menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dengan mengkonsolidasikan perubahan-perubahan yang ada. Kita lihat contoh analisis yang kedua ya, dalam modal kerja. Yang sama, kita pakai yang tadi, neraca 2018-2019 di PT yang sama, yaitu PT Harjuna. Tidak berbeda dari yang tadi saya jelaskan. Mari kita lanjutkan dalam penyelesaian analisis. Kita membuat laporan perubahan modal kerja. Kas bertambah 2.500, berarti ada penggunaan bagi kas kita. Jadi kas kita bertambah, ya, digunakan untuk menambahkan kas 2.500. Oke, ada efek, ya. Ternyata ada sumber dana yang bisa digunakan untuk modal kerja dari penjualan efek. Bertambah piutang dibayarkan dari toko sehingga kita mendapatkan uang 5.000 juga bisa mendapatkan sumber dana ya untuk mendapatkan modal kerja. Persediaan barang itu kan untuk modal kerja ya berarti bertambah tuh 10.000. Ada dana yang sudah didapatkan untuk membelikan persediaan barang yang kita gunakan sebesar 10.000 untuk membeli persediaan barang. Ya. Lalu hutang dagang berkurang ya berarti kita membayar hutang tuh ya, ada penggunaan tuh sebesar 12.512.000 untuk bayar hutang. Tapi jangan lupa bahwa kita juga ada hutang wesel ya sebesar 5.000. Total hutang lancar itu dikurangi aktiva lancar. Yang tadi saya bilang modal kerja neto adalah total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar. Itu adalah modal kerja neto. Kita lihat, aktiva lancar saya 117.500.000, hutang lancar saya 62.500.000. Lalu, aktiva lancar saya tahun 99 120.000, total hutang lancar saya tahun 99 sebesar Rp55.000. Ya. Kita kurangi. Modal kerja kita berapa? Tahun 99 kita kurangi juga modal kerja kita berapa. Setelah kita lakukan itu, bertambahnya modal kerja sebesar 10.000. Loh, dapat dari mana Pak 10.000? Nambahnya modal kerja kok nambah 10.000 dari tahun 98 menjadi 99 dapat dari mana? Kita bisa lihat perubahan analisisnya. Sumber yang kita dapatkan dari penjualan efek, piutang dagang, dan hutang wesel sebesar 15.000. Penggunaannya ada 25.000. Maka dari itu, ada penambahan modal kerja 10.000. Karena apa? Kita harus menyesuaikan antara sumber dan penggunaan. Penggunaannya 25.000, sumbernya cuma 25.000. Dapat dari mana ini? 25.000 menjadi 15.000 dapatnya dari mana? Oh, ada nambahnya modal kerja sebesar 10.000. Kenapa? Kita harus sesuaikan. Sekali lagi ya, agar kita tidak bingung. Modal kerja yang kita pakai adalah modal kerja neto, yaitu adalah aktiva lancar saya dikurangi dengan hutang lancar saya. Jadi yang kita pakai perubahan-perubahannya adalah aktiva lancar dan hutang lancar. Kita bisa tahu tuh modal kerjanya berapa tahun 98. Bisa lihat kita kurangi 117.500 dikurangi 62.500 berapa. Silahkan coba dikurangi ya. Lalu tahun 99 120.000 dikurangi 55.000. Silahkan kurangi berapa. Kita akan lihat perubahannya. Lalu, tadi sudah kita kelompokkan sumber dananya dari mana saja. Lalu penggunaannya apa saja. Kita lihat
Sumbernya hanya 15.000, penggunaannya 25.000. Ada perubahan dari tahun 98 menjadi 99, digunakan 25.000, akan tetapi sumbernya hanya 15.000. Lalu kita sesuaikan. 25.000 penggunaan, berarti sumbernya juga harus 25.000. Tapi di sini hanya 15.000 saja. Maka dari itu kita harus sesuaikan. Oh, berarti penggunaan ya berarti sumbernya harus 25.000 ya, sama-sama 25.000. Maka dari itu kita bisa menganalisis. Ada penambahan modal kerja yaitu sebesar 10.000. Kita lanjutkan di sini. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja, laba operasi, tadi dari laporan laba rugi ya. Laba operasi 37 dan pembayaran dividen 17.500, kita punya uang 20.000, yaitu laba ditahan. Penyusutan yaitu 12.500, tadi totalnya dari 7.000 dan 5.500, 5.000 dan 7.500, mohon maaf. Lalu bertambahnya obligasi ya 37.500. Maka dari itu sumber dananya 87.500. Lalu pembayaran dividen, bertambahnya mesin, bertambahnya tanah, bertambahnya modal kerja yang sudah kita dapat analisis tadi 10.000, kita lihat ada penggunaan bertambahnya modal kerja 10.000 yaitu menjadi seimbang antara sumber dan penggunaannya 87.500. Interpretasinya bagaimana teman-teman? Pada tahun 2019, perusahaan telah mengadakan peluasan usaha dengan membeli mesin, tanah, dan menambah modal kerjanya. Jadi sekali lagi, ada penambahan modal kerja tadi sebesar 10.000 rupiah atau 10 juta rupiah. Oke ya, sekali lagi interpretasinya. Tadi di sini kita sudah bisa membaca ada penambahan modal kerja. Kita lihat ada perubahannya nih. Ada perubahannya bahwa penggunaan 25.000, tapi sumber dananya hanya 15.000. Dapat dari mana ini dananya? Atau bagaimana sih kok penggunaannya 25.000, sumbernya cuma 15.000? Maka dari itu ada penambahan modal kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Entah itu dari A atau B atau C misalkan ya. Kita belum bisa lihat nih dalam laporan perubahan modal kerja. Pokoknya bahwa 25.000 ada sumber yang sebesar 15.000. Maka dari itu kita harus sesuaikan, harus samakan 25.000. Maka dari itu nambah modal kerjanya berapa? Ada penambahan modal kerja 10.000. Maka dari itu sekali lagi interpretasinya adalah tahun 2019 perusahaan telah mengadakan perusahaan usaha tadi di sini ada mesin, tanah dan seterusnya ya dengan membeli mesin, tanah dan menambah modal kerjanya. Nah, lalu sumber dananya dari mana? Oh, ini loh Pak, laba usaha, laba operasi, ada pembayaran dividen, berarti ada laba ditahan, ada penyusutan Pak. Nah, bertambahnya obligasi ini yang tidak kita lihat tadi, hutang jangka panjang tadi, obligasi ini kita lihat bahwa inilah dana-dana yang dipakai untuk menambah mesin, membeli mesin, menambah tanah, dan menambah modal kerjanya. Begitu teman-teman ya. Oke, sekian perkuliahan online kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa disematkan di komen di video ini, atau bisa langsung ditanyakan di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau juga bisa langsung menghubungi saya. Untuk menutup video ini, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel perkuliahan online kali ini.
Sampai jumpa di perkuliahan online selanjutnya.